Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fares Yahabudin Alhanan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada daftar isi. A. Latar belakang berdirinya kerajaan. B. Daftar raja. C. Masa kejayaan. D. Fase kemunduran. E. Bukti peninggalan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk poin yang pertama yaitu latar belakang berdirinya, Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berkembang pada abad ke-8 sampai abad ke-11 Masehi. Awalnya kerajaan ini berpusat di Jawa Tengah dan dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan. Berdasarkan prasasti Canggal tahun 732 Masehi, kerajaan ini didirikan oleh Raja Sanjaya yang menganut Hindu Siwa. Sepanjang sejarahnya, Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti utama, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Kedua dinasti ini berperan dalam membangun berbagai monumen besar. Contohnya seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Pada awal abad ke-10, pusat kerajaan berpindah dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Diperkirakan karena faktor seperti bencana alam, tekanan politik, atau strategi perdagangan. Perpindahan ini dilakukan oleh Mpu Sindok yang kemudian mendirikan Wangsa Isyana. Setelah beberapa abad, kerajaan ini melebur menjadi berbagai kerajaan-kerajaan besar di Jawa, seperti Kediri dan Majapahit. Meskipun kerajaan ini akhirnya runtuh, warisan budaya yang ditinggalkannya tetap bertahan hingga masa kini, terutama dalam bentuk candi-candi, relief, maupun prasasti. Selanjutnya ada daftar raja. Yang pertama untuk dinasti Asti Sanjaya. Sanjaya tahun 732 Masehi sampai 760 Masehi menjadi pendiri dinasti Sanjaya. Yang kedua Rangkai Panangkaran 760 sampai 780 Masehi. Terjadinya mulai adanya pengaruh Buddha. Ketiga Rakai Panunggalan atau Dharanindra tahun 780 sampai 800 Masehi. Yang keempat, Rakai Warak atau Samaratungga tahun 800 sampai 819 Masehi. Menjadikannya dinasti Shailendra semakin mendominan. Kelima, Rakai Garung tahun 819 sampai 838 Masehi. Keenam, Rakai Pikatan tahun 838 sampai 850 Masehi. Menikahi Pramodawardhani dari dinasti Shailendra dan menyatukan dua dinasti. Ketujuh, Rakai Kayuwangi atau Dyah Lokapala tahun 850 sampai 898 Masehi. Yang kedelapan, Rakai Watuhumalang tahun 898 sampai 908 Masehi. Kesembilan, Rakai Balitung 898 sampai 910 Masehi. Rakai Balitung meninggalkan banyak prasasti. Yang ke-10, Rakai Daksa 910 sampai 919 Masehi. Ke-11, Rakai Layang Dyah Tulodong 919 sampai 924 Masehi. Dan yang terakhir untuk dinasti Asti Sanjaya yaitu Rakai Sumba Dyah Wawa 924 sampai 929 Masehi. B. Dinasti Isyana. Pertama ada Mpu Sindok 929 sampai 947 Masehi. Memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur dan mendirikan Wangsa Isyana. Kedua ada Sri Lokapala 947 sampai 990 Masehi. Yang ketiga ada Makutha Wangsawardhana 990 sampai 1016 Masehi.
Yang terakhir untuk dinasti Isyana ada Dharma Wangsa Teguh tahun 991 sampai 1016 Masehi. Kerajaannya hancur akibat serangan Sriwijaya. Selanjutnya ada masa kejayaan. Masa kejayaan kerajaan Mataram kuno terjadi pada masa pemerintahan dinasti Shailendra dan dinasti Sanjaya antara abad ke-8 sampai ke-10. Dinasti Shailendra yang berkuasa pada abad ke-8 hingga awal abad ke-9 membawa Mataram kuno menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Pada masa ini, kerajaan menjalin hubungan erat dengan Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan lain di India. Keuntungannya memperkuat posisinya dalam perdagangan dan penyebaran agama. Bukti kejayaan ini terlihat dari pembangunan Candi Borobudur yang menjadi salah satu monumen Buddha terbesar di dunia, serta candi-candi lain seperti Candi Mendut dan Candi Sewu. Setelah dinasti Shailendra, dinasti Sanjaya kembali berkuasa dan membawa Mataram kuno mencapai kejayaan dalam bidang militer, politik, dan budaya. Puncaknya terjadi pada pemerintahan Raja Rakai Pikatan dan Balitung, di mana kerajaannya memperluas wilayahnya dan membangun Candi Prambanan sebagai simbol kejayaan Hindu Siwa. Selain itu, sistem pemerintahan semakin kuat dengan adanya prasasti-prasasti yang menunjukkan administrasi yang tertata dengan baik. Namun, pada awal abad ke-10, kerajaan ini mengalami kemunduran dan pusat pemerintahannya dipindahkan ke Jawa Timur. Hal tersebut menandai berakhirnya masa kejayaan Mataram kuno di Jawa Tengah. D. Fase kemunduran. Kemunduran kerajaan Mataram kuno mulai terjadi pada awal abad ke-10 yang ditandai dengan perpindahan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur yang dipimpin oleh Empu Sindok. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran ini adalah bencana alam, khususnya seperti letusan Gunung Merapi yang menyebabkan kerusakan besar dan membuat wilayah Mataram kuno menjadi tidak layak lagi untuk dijadikan pusat pemerintahan. Selain itu, tekanan dari kerajaan Sriwijaya yang kuat di wilayah Sumatera juga melemahkan posisi Mataram kuno dalam perdagangan dan politik di Nusantara. Konflik internal antara dinasti Sanjaya dan Shailendra juga berkontribusi terhadap ketidakstabilan kerajaan tersebut. Setelah perpindahan ke Jawa Timur, Mataram kuno mengalami perubahan besar dan perlahan kehilangan identitas aslinya. Di bawah pemerintahan Wangsa Isana yang didirikan oleh Empu Sindok, kerajaan mulai berkembang dengan sistem pemerintahan yang baru, akan tetapi tidak lagi memiliki kejayaan seperti sebelumnya. Wilayah baru di Jawa Timur ini lebih berorientasi pada perdagangan maritim dibandingkan dengan sistem agraris di Jawa Tengah. Meskipun kerajaan tetap bertahan dalam bentuk yang berbeda, akhirnya Mataram kuno ini melebur ke dalam kerajaan-kerajaan besar yang muncul kemudian, seperti Kediri dan Singasari, menandakan berakhirnya era kejayaan Mataram kuno di Nusantara. Peninggalan. Yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini memiliki struktur bertingkat dengan ribuan relief dan ratusan arca Buddhanya. Kedua ada Candi Prambanan. Candi Prambanan ini adalah candi Hindu terbesar di Indonesia. Dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sanjaya. Letaknya berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Prambanan ini dikenal dengan arsitekturnya yang megah dan relief kisah Ramayananya. Ketiga ada Candi Mendut. Candi Mendut adalah candi Buddha yang dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Shailendra. Letaknya berada di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini memiliki arka Buddha terbesar.
Candi ini memiliki arka Buddha besar di dalamnya, serta relief yang menggambarkan ajaran moral. Yang keempat, ada Candi Pawon. Candi Pawon adalah candi Buddha yang terletak di Magelang juga. Dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sailendra. Candi ini memiliki arsitektur yang khas dengan relief yang menggambarkan kehidupan Buddha. Candi Pawon sering dikaitkan dengan Candi Borobudur dan Candi Mendut. Selanjutnya ada prasasti dari peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada prasasti Canggal, kedua prasasti Kalasan, dan prasasti Mantiasih. Selanjutnya untuk peninggalan lainnya seperti arca dan relief. Dapat dilihat bahwa arca tersebut memiliki bentuk-bentuk seperti dewa-dewa yang dianut pada masa tersebut. Serta untuk reliefnya menggambarkan corak-corak kehidupan pada masa kerajaan Mataram kuno tersebut. Dan berikut daftar pustaka yang saya ambil. Daftar pustaka ini merupakan sumber dari isi presentasi yang saya tampilkan tadi. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.